Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kung Mania Channel. Selamat datang di rumah saya. Saya Gianto, kebetulan sebagai Ketua Umum PALSI atau Komunitas Perkutut Lokal. Saya akan memperkenalkan beberapa koleksi perkutut saya yang saya dapat dari beberapa daerah di Pulau Jawa, yang ada juga yang sebagian dari sini, yang ada sedikit-sedikit cerita-ceritanya deh ya, proses pendapatnya gitu kan. Karena semua juga, karena perkutut lokal itu identik dengan ya begitu-begitulah, mistis-mistis misterinya gitu. Jadi agak ngeri-ngeri sedapnya. Ini yang pertama, 1 tahun yang lalu ketika saya baru pindah ke sini. Ini namanya, saya kasih nama Jati Waseso, saya anggap penguasanya Jati Asih gitu kan. Karena di beberapa koloni di daerah sini, beberapa kali main ke halaman sini, nginep di taman sini, sampai akhirnya masuk ke dalam kamar saya, masuk ke lewat jendela, terus masuk hinggap di lemari tempat nyimpan pusaka, yang akhirnya saya tangkep dan saya pelihara gitu kan. Nah, konon ceritanya beberapa kali dipikat oleh orang-orang sini, selalu berubah dan justru burung pikatnya hilang, lepas gitu. Dan inilah burungnya, saya kasih nama Jati Waseso. Terus kemudian yang ini saya kasih nama Singolodro. Singolodro itu berdasarkan asal daerahnya, diperoleh saya dapat dari teman yang kebetulan sedang tirakat di makamnya Betoro Katong Ponorogo. Ini suaranya sangat menggelegar sekali, meski lokal alam tus, tapi suaranya besar sekali, makanya saya kasih nama Singolodro. Terus kemudian ini blorok madu, saya dapat dari daerah Jogja pinggiran pantai. Bersamaan dengan dapatnya burung ini, saya dapat sepasang mustika merah delima. Ini satu paket dengan burung yang ini nih, jarang, nggak pernah bunyi nih burung ini. Jadi burung bisu saya anggap aja gitu, nggak tahu apa kenapa. Terus kemudian kalau yang ini biasa lokal ternak, tapi ciri mati atau katurangganya kotorannya numpuk, Sri Mangempel kalau dalam katuranggan ya, kotorannya numpuk gitu. Konon dalam kepercayaan Jawanya, ngelumpuk nih rezeki gitu, ngumpulin rezeki, jadi Sri Mangumpul katanya. Terus kemudian ini yang ini saya kasih nama Sabda Birowo. Sabdo Birowo ini jenis perkutut dengan ciri mati kolonjono. Jadi ya kalau bahasa gaulnya, jari ini kutut pesugihan kolonjono. Saya dapat dari Gunung Pati, Semarang, dari sahabat saya, Senggoro Pati-Pati, seorang santri muda, kiai muda di daerah Pati, sepasang ini. Ini laki perempuan, makanya saya bikin kandang putih, hitam dan putih, yin dan yang. Ini keduanya ini sepaket suket kolonjono itu dalam itunya. Dan kemudian ini saya dapat dari Bleduk Kuwu Purwodadi. Purwodadi apa? Iya, Purwodadi ya. Purwodadi, Jawa Tengah. Saya kasih nama Kiai Ismoyo. Apa namanya? Karena cukup proses panjang saya mendapatkan ini, dan hadir juga di rumah ini teman-teman saya dari para pengurus PALSI, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Barat PLN, ada dari Jawa Barat itu Korda Banten, Tangerang ada, beliau juga tokohnya juga ini Pak Dwi, itu tokoh perkutut dari Banten. Nah ini Kiai Ismoyo yang ya di daerah sana cukup, karena beberapa kali dipinang oleh pejabat bupati, nggak pernah dikasihkan oleh Pak Yai. Tapi justru saya pinang diberikan gitu.
ceritanya ini Kiai Ismoyo. Kemudian ini Kiai Sadli, saya kasih nama Kiai Sadli Saptorenggo. Ini jenis perkutut guling murio. Guling murio saya dapat dari Kudus, dari Terah Sunan Kudus ya, Gus Odi itu ya, dari Terah Sunan Kudus. Dalam cerita riwayatnya adalah perkutut yang koloninya ketika itu konon dipelihara oleh Sunan Kudus dan Sunan Murio. Jadi ketika saya mendapatkan meminang perkutut ini, tokoh-tokoh perkutut Jawa lokal dalam hal ini gemparkan Pulau Jawa ini, Kiai Sadli ini. Karena kalau sudah bunyi 1 jam, 1,5 jam bunyi nggak pernah berhenti. Ini si Kiai Sadli ini. Nah, kemudian ini Dewi Angin-Angin saya dapat dari Kudus. Dia jenis perkututnya, katurangganya, apa ciri matinya? Daringan kebak. Daringan kebak itu kalau istilah bahasa Jawa itu daringan. Daringan itu kan tempat beras ya, pendaringan. Pendaringan atau penyimpanan. Kebak itu kan penuh, ya. Insya Allah membawa selalu penuh dengan rezeki. Amin. Itu. Nah ini perkutut saya kasih nama si Gagak Rimang. Saya dapat dari Gresik, dari sahabat saya Mas Uzi. Proses mendapatkan ini sahabat saya itu sampai puasa mutih 7 hari baru bisa dapat. Konon dalam Jawanya itu bolo sewu. Karena ketika saya bawa naik keretanya kereta eksekutif, saya taruh di paper bag, saya taruh di bawah. Goyangnya gerbong saya itu sama gerbong lainnya itu lain. Biasanya saya naruh botol aqua di tempat penyimpanan itu bisa diem. Ini selalu jatuh. Nggak bisa ditaruhin itu. Jadi goyangnya begininya itu luar biasa gitu kan. Ketika saya telepon sahabat saya Mas Uzi, kenapa ini? Loh Pak, yang sampean bawa itu kan sewu Pak, bolo sewu. Nah, ini ceritanya. Terus yang ini dari sahabat saya, namanya perkututnya Raden Danang Wijaya Kusumo. Dari sahabat saya Gus Alya dari Pati. Ciri matinya dia kalau cokro. Kalau cokro itu bulu lehernya itu ada yang berbalik gitu. Kalau dalam kepercayaan Jawa, Raja kalau cokro itu adalah tolak balak. Gitu. Nah, yang ini saya kasih nama Ki Gendeng Ireng. Ini perkutut Songgoratu yang ada jambul atasnya. Songgoratu. Dia ada jambul ke atasnya. Konon dulu hanya dipelihara oleh seorang raja atau ratu, ini Songgoratu. Nah, dia ada bulu di kepalanya itu. Nah, ada bulu. Cukup katuranggan cukup langka. Apa namanya? Yang jarang dimiliki orang. Dan ini punya nilai sejarah yang luar biasa gitu lah. Gitu kan. Nah, kalau ini saya kasih nama Nyimas Gelung Sari. Katurangganya Mercujiwo. Mercujiwo itu kornea bola matanya itu kuning nangka gitu. Dia cukup langka juga. Ada kisah mistisnya? Kalau saya secara pribadi jarang. Tapi beberapa sahabat saya yang main ke sini gitu, ya suka digangguin gitu kan. No, sahabat saya yang botak itu sampai sampai rumah itu diikutin seorang perempuan rambutnya panjang seperti yang ada di foto kandangnya itu. Terus ada suara gamelan gitu. Sampai akhirnya telepon saya, Pak D,
Pak De tarik, Pak De, apanya yang ditarik, gak ada benang, gak ada tambang gitu. Saya diem aja. Ya udah, saya balik gitu aja. Gitu kan. Nah, itu yang saya dapat dari sahabat saya dari Jawa Timur, Mas Hamzah ini. Nah, terus kemudian ini saya kasih nama Raden Bentar dengan katuranggan Pendowo Mijil. Pendowo Mijil itu buntutnya 15. Jadi kanan kiri ada putihnya 5, tengahnya hitam semua 5. Jadi 15 Pendowo Mijil. Pendowo Mijil itu katuranggan yang cukup familiar, tidak memilih. Kalau pusaka itu pusaka keris jalak sangu tumpeng. Itu sejenis yang tidak memilih, tapi sangat bagus dipelihara oleh orang atau seseorang, karena insya Allah bisa memudahkan dalam mencari rezeki lah, kurang lebihnya itu. Ini saya kasih nama Ki Sentanu. Ya, Ki Sentanu itu kalau digambarkan kayak seorang jawara, pakai komprang hitam, bajunya di penadon hitam, pakai udeng, pakai kolornya segini gitu, jawara lah gitu, zaman dahulu gitu. Katuranggannya korowelang, buntutnya itu kayak ular welang itu. Dan kalau difungsikan adalah sebagai fungsi penjagaan, karena dia memang fisiknya itu. Nah, kalau ini, ini yang lebih, ini yang istimewa sebenarnya. Ini jenis perkutut Satrio Pinayungan. Satrio Pinayungan itu pada zaman itu hanya seorang raja yang berhak memelihara perkutut jenis Satrio Pinayungan. Itu dengan tanda apa namanya, ada bulu putih di tengah kepalanya. Hampir sama Songgoratu ya, Pak? Ya, hampir sama. Nah ini. Nah, ini ada bulu putih ini, katuranggan yang cukup langka, dan pada zaman dulu hanya dimiliki atau dipelihara oleh seorang bupati atau seorang pemimpin daerah atau seorang raja. Ini saya dapat dari temen yang kebetulan dia lagi butuh uang, nggak seberapa sih sebenarnya butuhnya. Dia juga nggak tahu kalau ternyata ini burung sangat unik gitu loh. Ini apa namanya, bunyinya nggak terlalu gacor tapi cukup rajin. Nah, ketika kita mengupas tentang burung sampai ciri mati, ini kan ada ini Mas, warna kaki ini biru kehitam-hitaman. Itu cukup membawa energi yang bagus. Kemudian apa namanya, garis-garisnya ini ada yang 21, ada yang 22, ada yang 23 sampai dengan sini. Nah, itu mempunyai arti dan maksud sendiri-sendiri. Yang paling bagus adalah yang 21 atau yang 23 yang ganjil dalam hal ini. Itu yang genap, rata-rata segala sesuatu yang ganjil itu bagus gitu. Nah, ini burung kesayangan saya karena selain dia Satrio Pinayungan, kotorannya itu numpuk. Sama waktu itu kalau nggak dibersihin suka sampai rata sama tangkringannya itu. Sama pertama itu, dan ketika itu suka nangkringnya lebih di atas saja. Kalau tak kasih tangkringan di atas sini gitu, dia selalu nangkringnya lebih di atas. Jadi memang sesuai dengan riwayatnya bahwa Satrio Pinayungan itu dipelihara oleh seorang pemimpin gitu. Oke, sahabat Kung Mania Channel, terima kasih sudah berkunjung dan mengikuti melihat koleksi-koleksi perkutut lokal saya. Saya mengajak ke seluruh sahabat pecinta perkutut, mari kita lestarikan karena perkutut bagian dari budaya dan sejarah bangsa ini. Makanya Palsi memiliki tagline
perkutut pemersatu Nusantara. Mari kita bersahabat, mari kita bersaudara sebagai pecinta perkutut lokal. Kita lestarikan kehidupan mereka, kita sayangi sebagaimana kita menyayangi mereka, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.